sebuah percobaan praktikum dengan topik penurunan titik beku larutan nih. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan? Nah, penurunan titik beku larutan atau yang biasa kita notasikan dengan delta TF itu kan merupakan selisih antara titik beku pelarut murni atau yang kita notasikan dengan delta TF0 dengan titik beku larutan atau yang kita notasikan dengan TF gitu. Nah, atau yang biasanya kita tulis dengan rumus sebagai berikut. Nah, larutan itu kan terbagi dua ya teman-teman. Ada yang namanya larutan non-elektrolit dan ada larutan elektrolit. Nah, untuk membedakannya itu biasanya berdasarkan daya hantar listrik dan sifat dari kepolarannya nih. Nah, delta TF ini bisa juga teman-teman tentuin dengan rumus. Untuk larutan yang non-elektrolit itu rumusnya adalah delta TF sama dengan konstanta penurunan titik beku air atau konstanta titik beku air dikali dengan molalitas dari larutannya. Nah, ini untuk yang non-elektrolit, untuk larutan yang non-elektrolit. Sementara untuk larutan yang elektrolit, ya kan, itu delta TF sama dengan konstanta titik beku air dikali dengan molalitas dikali dengan I gitu. Nah, I ini adalah faktor Van Hoff gitu. Nah, ini untuk yang elektrolit. Ya kan? Nah, di mana I itu punya rumus 1 ditambah dengan N kurang 1 dikali alfa. Di mana alfa itu adalah derajat ionisasi dari larutan elektrolit. Nah, pertanyaannya kan adalah bagaimana pengaruh konsentrasi nih teman-teman zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan. Nah, yang menghubungkan antara konsentrasi zat terlarut dengan penurunan titik beku itu adalah di sini ya teman-teman. Penurunan titik beku itu dinotasikan dengan delta TF dan konsentrasi itu punya hubungan dengan molalitas. Nah, sebenarnya biasanya teman-teman pasti kalau dibilang konsentrasi pasti identik dengan M besar ya. Nah, ini konsentrasi biasanya teman-teman pasti tahu gitu. Nah, sebenarnya konsentrasi antara M kecil dengan M besar itu sama. Yang membedakannya adalah definisi dari konsentrasi untuk M besar itu merupakan jumlah dari jumlah mol larutan dalam volume gitu, dalam 1 liter. Jadi ini tuh jumlah mol dalam 1 liter gitu, dalam 1 liter larutan. Sementara untuk molalitas yang merupakan konsentrasi zat terlarut juga itu merupakan jumlah dari mol dalam 1 kilogram pelarut gitu. Nah, ini dalam pelarut, yang ini sama dengan larutan gitu. Jadi sama-sama merupakan menunjukkan konsentrasi, tetapi bedanya adalah pada ini nih, yang kalau molaritas itu pada volume, molalitas itu pada kilogram gitu, atau biasanya miligram dan mililiter gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa pengaruh antara konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan titik beku, maka pengaruhnya itu adalah semakin besar delta TF-nya atau penurunan titik bekunya itu, maka akan semakin besar pula molaritas dari larutannya gitu. Karena apa? Karena keduanya itu sebanding gitu, atau yang sering kita sebut juga dengan berbanding lurus. Jadi kalau molalitas atau konsentrasi larutan per kilogram pelarut gitu, per jumlah massa gramnya pelarut makin besar, maka penurunan titik bekunya juga semakin besar gitu.